Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Little Paradise di episode ke-14. Kartu ini jangan sampai hilang. Kalau hilang, kau akan berurusan dengan polisi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Renata saat dia sedang mengganti pakaiannya. Hari ini adalah hari Sabtu, akhir pekan, dan juga hari pertamanya dia diperbolehkan keluar dari hotel itu untuk berjalan-jalan di sekitar sana. Lebih tepatnya, Renata disuruh menemani Shopee jalan-jalan, karena anjing itu tampak stres terlalu lama ada di dalam ruangan. Renata tidak bisa bohong jika masih kepikiran dengan kalimat tuannya. Dia hanya tidak tahu jika Brian sedang membohonginya. Dia tidak akan berurusan dengan polisi hanya kehilangan kartu akses naik kemari. Hanya saja mungkin karyawan di bawah tidak akan mau memberinya kartu akses lagi seperti sebelumnya. Saat ini pukul 11 pagi. Renata sudah selesai berganti pakaian dan kini mengenakan mantel barunya yang berwarna krim, serta sepatu boots putih. Semua pakaiannya adalah pakaian baru yang dibelikan oleh tuannya beberapa hari yang lalu. Syal berwarna abu-abu sudah melilit di lehernya. Dengan tali kekangnya di tangan, Renata pun masuk ke dalam lift bersama Sophie. Anjing itu terus menggoyangkan ekornya dengan girang saat berada di dalam lift. Renata terus memastikan kartu akses itu untuk naik selalu berada di dalam saku mantelnya. Tentu saja dia sangat khawatir jika kartunya sungguh hilang. Dingin adalah hal yang pertama kali menyambut gadis itu setibanya dia di depan hotel. Dingin. Gadis itu menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Jalanan di depan hotel adalah jalanan yang lebar, tapi tidak terlalu banyak dilewati kendaraan. Jalan masuk ke dalam hotel memang terpisah dari jalan raya, sehingga orang-orang yang lewat biasanya adalah calon pengunjung atau yang memiliki tujuan di sekitar sana. Kompleks tempat hotel berada adalah kompleks bisnis dengan bangunan berlantai tinggi. Tentu jalanan di sana tidak seramai jalanan raya, apalagi saat ini adalah akhir pekan, hari di mana para pekerja kantoran menikmati hari liburnya di rumah. Renata sama sekali belum mengenal daerah sekitar hotel. Saat awal dia datang kemari, hari sudah malam, dan dia tidak tahu apa saja yang ada di sekitar sini. Sekarang Renata ingin menjelajah apa saja yang di sekitar sini. Senyumnya terpulas lebar ketika menyeberang jalan menyusuri trotoar menuju selatan. Sekitar 25 meter dari seberang hotel, jalanan menikung ke kiri. Di sisi kiri terdapat taman bermain. Ada kursi-kursi yang terbuat dari kayu maupun besi dan terletak tempat rindang. Di bagian tengah taman terdapat air mancur yang sedang tidak mengalir. Di sana Renata bisa melihat ada beberapa orang sedang mengajak jalan-jalan anjing. Beberapa juga sedang beristirahat duduk di kursi. Karena taman itu dibatasi oleh tanaman sebatas paha, Renata tidak bisa langsung menuju ke sana. Alih-alih dia harus mencapai jalan masuk dahulu. Dia harus berjalan sejauh 15 meter untuk menemukan jalan masuk menuju taman. Di pinggir trotoar yang lain, Renata bisa melihat ada beberapa truk penjual makanan. Di antaranya ada truk penjual hotdog dan keripes. Barangkali karena mencium aroma daging yang sedang dipanggang, Shopee pun menyelak dan mulai berlari menghampiri. Sophie, tunggu! Karena anjing itu kelewat bersemangat, Renata sampai tidak bisa menahannya agar Sophie tetap berada di sampingnya. Tarikan dari Sophie yang berlari bahkan nyaris membuat Renata terjungkal. Pada akhirnya, mau tak mau, Renata pun jadi sedikit berlari untuk mengimbangi langkah Sophie sebelum anjing itu kabur dan meninggalkannya. Napas Renata terengah-engah ketika langkahnya sudah berhenti di depan sebuah truk yang menjual hotdog. Aroma hotdog yang menguar semakin membuat Sophie menyalak. Ekornya bergoyang semangat, lantas menarik bagian bawah mantel Renata, meminta dibelikan.
Pandangan mata keduanya sempat bertemu. Kemudian Renata menggeleng pada Sophie. Sebagai balasan, Sophie menyelak lagi. "Tidak, Sophie, aku tidak punya uang. Ayo kita jalan lagi." Saat Renata keluar dari tempat pelacuran, dia sedang tidak punya uang sepeser pun. Sementara itu, tuannya tadi juga tidak memberikan uang untuk jaga-jaga jika Sophie meminta dibelikan makanan. Lalu untuk gaji, Renata jelas belum menerimanya, karena dia belum bekerja selama 1 bulan di tempat itu. Gadis itu pun berusaha menarik Sophie agar ikut bersamanya. Namun seekor anjing besar yang sedang merajuk akan sulit diajak berkompromi. Sophie pun mempertahankan dirinya agar tetap di sana, melawan tarikan Renata pada tali kekangnya. "Tidak, Sophie, nanti saja. Jalan-jalan berikutnya akan kubelikan ya." Seolah tak mempedulikan Renata yang bersikeras menariknya pergi, Sophie kini mulai menaikkan kaki di depannya, mencoba meraih jendela truk. Bahkan penjual di sana pun sampai terkekeh geli. Pemandangan seperti itu bukan 1-2 kali dilihatnya, tapi tetap saja terasa menggelitik. "Kau orang baru di sini? Atau salah satu tamu hotel?" tanya penjual hotdog. Penjual hotdog adalah seorang laki-laki, berkepala gundul dan memiliki kumis tipis. Pria tersebut memberikan senyum ramah pada Renata yang segera terlihat kikuk saat disapa. Iya, aku baru pindah ke sini." Renata mengangguk, pipinya yang tidak gatal. Kenapa paman tahu?" "Hanya menebak, lagi pula aku sedikit hafal orang-orang yang sering mengajak jalan-jalan anjingnya," balas pria itu sambil mengambil sosis di depannya dan diselipkan pada roti di tangannya. Dia pun mengulurkan hotdog tersebut ke depan Renata. "Silahkan, Nona." Tapi saya tidak membelinya. Saya tidak punya uang." Tangan Renata dikibaskan di depan, berniat menolak. Dia tidak punya uang sepeser pun. Mana mungkin bisa membayar, apalagi di papan di belakang penjual tertera jika satu hotdog harganya 8 pounds. Tapi alih-alih menarik kembali hotdognya, penjual itu malah memberikan pada anjingnya yang sedari tadi berusaha meraih jendelanya. Sophie pun menggigit hotdog itu dan mulai memakannya dengan lahap. Sebelum Renata meminta maaf dan berjanji untuk membayar, si penjual terkekeh. Kemudian berkata, "Tidak usah bayar, itu gratis untuk salam perkenalanku. Karena aku punya firasat kalau kita akan sering bertemu. Namaku Bob." "Siapa namamu, Nona?" "Namaku Renata." Sepasang mata coklat pun menatap Sophie yang sedang menghabiskan hotdog dengan lahap. Di dalam hati dia berpikir, apakah tuannya akan marah jika dia memberitahu apa yang dimakan Sophie saat jalan-jalan hari ini. Tak lama dia pun tersadar dan menatap kembali pada Paman Bob. "Terima kasih hotdognya, Paman." Pria itu hanya tersenyum, kemudian melambaikan tangannya ke samping, seperti memanggil orang di dekatnya. Seorang dari truk makanan di sebelahnya pun muncul. Lebih tepatnya, orang itu hanya melonggakkan kepalanya di jendela. Orang yang melongo dari truk keripik di sebelah truk hotdog ini adalah seorang wanita berkulit hitam dengan rambut tikal. Usianya sekitar 40 tahun. Begitu wanita tersebut melihat Renata, dia pun tersenyum, lantas keluar dari truk dan berjalan menghampirinya. "Dia istriku, namanya Grace," kata Bob dari dalam truknya. "Kami sama-sama berjualan di sini dan terkadang akan bertukar tempat kalau bosan." Setelah mengenalkan istrinya pada Renata, kini gantian dia mengenalkan kenalan barunya pada sang istri. "Grace, ini Renata." "Halo Renata, semoga kita bisa lebih sering bertemu." Wanita itu mendekat dan memberikan pelukan pada Renata. Untuk pertama kalinya, Renata bertemu dengan orang yang sangat ramah, bahkan rela memberikan hotdog gratis untuk anjing yang baru saja mereka temui. Gadis itu pun terkekeh pelan. "Kuharap kita bisa lebih sering bertemu juga. Aku merasa seperti punya teman baru." Untuk beberapa saat, mereka bertiga berbincang-bincang ringan. Berhubung masih belum banyak pembeli yang datang, bagi 3 orang yang baru pertama kali bertemu itu, mereka sudah bisa
menciptakan suasana hangat. Bahkan Sophie saja sampai duduk melingkar di sebelah kaki Renata. Meski begitu, Renata tetap tidak mengatakan dia tinggal di mana dan apa pekerjaannya. Malah sepertinya kedua orang di sana mengira Renata masih sekolah. Karena memang dengan umurnya sekarang, Renata harusnya masih duduk di bangku high school. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian tahu. Terima kasih banyak atas dukungannya. Bye-bye, tunggu episode selanjutnya.